Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febrianti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, saya Syamsul Hidayat, akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik, sebagai aksi wujud dari tugas demonstrasi konstektual, dengan bertindak sebagai observer. Beberapa yang perlu diperhatikan untuk coaching adalah prinsip, paradigma, alur dan kompetensi coaching. Ada 3 prinsip coaching yaitu 1. Kemitraan, membangun kesetaraan antara coach dan coachee, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri dan rendah hati. 2. Proses kreatif, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan sendiri oleh coachee. Ada 4 paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching dengan alur Tirta. T adalah tujuan umum, yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai coachee. I adalah identifikasi, coach mengidentifikasi kekuatan hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuannya. R adalah rencana aksi untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan T adalah tanggung jawab coach menanyakan komitmen coachee setelah menyusun rencana aksi. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presensi. Mendengarkan aktif. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Ah, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10, Lampung Tengah, dari SDN 3 Sidoluhur. Kali ini saya ditemani sama Pak Agung Heri Prasmanto, sesama CGP Angkatan 10 dari SDN Sinar Seputih. Kemudian ditemani juga sama Bapak Yordan Aditya, sesama CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Sukanegara. Kali ini saya akan mencoba untuk praktek menjadi observer dalam coaching yang kali ini ditemani oleh Bapak Agung sama Bapak Yordan. Baik, untuk kegiatan hari ini kita mulai, semoga diberi kelancaran. Siap ya Pak Agung? Ya Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Samsul. Bagaimana ini kabarnya Pak Agung? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana sama keluarga? Sehat semua tentunya ya. Alhamdulillah Pak, sehat semua Pak. Begini Pak Agung, saya senang sekali bertemu sama Pak Agung hari ini. Tak lain untuk membicarakanlah peningkatan keterampilan coaching Bapak. Ya, saya ingin sepenuhnya memberi dukungan kepada Pak Agung. Bagaimana kira-kira saya bisa membantu Pak Agung? Ya, terima kasih Pak. Saya ingin nantinya Pak Samsul juga bisa membimbing saya Pak dalam meningkatkan kemampuan present
mengaktifkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang Baik, baik, baik. Kemampuan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya Pak Agung, sebelum kita melakukan closing, sebagai awal tentunya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agung. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Agung, pada pertemuan coach dan kosi yang akan saya amati nanti, ini tentunya dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan jalur, sesuai dengan juknis atau belum? Apakah coach nanti memberi pertanyaan yang berbobot atau bermakna kepada kosi, dan bagaimana coach nanti bisa merespon pertanyaan itu. Tidak lupa untuk sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, misalnya kemitraan, terus proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi ya Pak Agung. Iya Pak. Ya, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan, salah satunya ya tadi presensi atau mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Baik, baik. Kemudian Pak Agung, ada pertanyaan lain tentunya karena tidak hanya satu pertanyaan. Pertanyaan kedua itu, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan secara spesifik atau secara fokus yang ingin diobservasi pada kali ini? Ya, oke Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya nantinya itu adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot, Pak. Oh, begitu. Nah, kemudian Pak Agung, ini sebagai pertanyaan terakhir lah. Indikator, ya tentunya semua apa yang akan kita lakukan itu ada tolak ukurnya, ada indikatornya. Indikator apa yang Pak Agung inginkan dalam proses coaching kali ini, Pak Agung? Ya, yang jelas saya ingin nantinya Koci ini bisa menemukan sendiri solusi dan permasalahannya, Pak. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Baiklah. Kalau begitu, kita akan coba melanjutkan nanti pada sesi coaching antara Pak Agung sama Pak Yordan ya. Jadi demikian tadi pra observasi yang kita lakukan. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Agung bisa melanjutkan coaching dengan Pak Yordan, tentunya masih dalam proses di ruangan ini Pak ya, biar saya bisa sedikit mencatat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan kita bersama. Demikian Pak Agung. Ya, terima kasih Pak. Ya, kami persilakan untuk Pak Agung bisa melakukan closing dengan Pak Yordan. Dipersilakan waktunya Pak. Assalamualaikum Pak Yordan. Waalaikumsalam Pak Agung. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Agung. Pak Agung bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Yordan. Pak Yordan, katanya ini Pak Yordan ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan ini Pak Yordan. Betul sekali Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Agung ini. Oke, kita mungkin bisa ngobrol sekitar 10-15 menit ini Pak. Apa yang ingin Pak Yordan sampaikan Pak? Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ingin berbincang-bincang terkait presentasi Pak.
Oke, nah sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Yordan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus tidak Pak yang ingin Pak Yordan diskusikan atau fokuskan? Ya Pak, sejujurnya ya Pak ya, saya dalam sesi coaching kali ini sedikit merasa tegang gitu Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif gitu Pak. Oke, tentu. Saya menghargai kejujuran Pak Yordan. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, Pak. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini, Pak? Ada Pak, mungkin itu nanti di akhir sesi ya Pak ya. Oke, nah kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Pak. Siap Pak, baik. Nah, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini, Pak? Jadi tujuan saya kali ini pada sesi coaching kali ini yaitu saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi presentasi saya Pak di depan umum itu. Baik, Seperti public speaking gitulah Pak. oke, oke, oke. Ya, kalau begitu kita awali dengan apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan. Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan gitu Pak dengan presentasi saya Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Tentunya ada tolak ukur yang ingin dicapai. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak ingin dari sesi coaching ini, Pak? Saya ingin presentasi saya itu berjalan dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari audiens seperti itu Pak. Oke, sekarang kita coba mengidentifikasi bersama, Pak. Nah, kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi, Pak? Yang pertama saya itu merasa gugup Pak. Sering kalau sudah gugup itu sering lupa kata-kata yang harusnya saya ucapkan seperti itu Pak. Eh, pada saat presentasi ada pemikiran yang selalu kurang sehingga membuat saya itu merasa kurang percaya diri Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Pak. Bagaimana perasaan itu muncul? Ada rasa takut yang tidak bisa memberikan kesan positif gitu Pak kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Namun tak bisa saya munculkan saat presentasi itu Pak. Oke, oke. Ya, saya paham, Pak. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Bapak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Ya, ya. Kita akan coba bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Hal lainnya mungkin saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Ya, di mana presentasi dilakukan, karena situasi sangat menentukan kepercayaan diri, Pak. Presentasi dilakukan di hadapan sesama guru dan wali murid, Pak. Akan saya lakukan di situ. Oh, begitu. Ya, mungkin perlu dibiasakan, Pak, pada situasi yang lebih ringan terlebih dahulu, Pak.
Oh iya ya Pak. Memang kalau kita presentasi di depan anak didik, saya merasa lebih rileks gitu Pak. Terus karena materi dan situasi lebih kita kuasai kalau di depan peserta didik Pak. Baik, baik. Sekarang mari aksi, Pak. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Oh, baik Pak, rencana saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik tentunya. Kemudian saya akan berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback yang baik dari teman atau mentor. Kemudian dan membiasakan presentasi di depan anak didik sebagai sarana untuk melatih mengendalikan situasi, Pak. Bagus, bagus. Adakah prioritas Bapak memiliki eh, ya dalam rencana aksi tersebut, Pak? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, Pak. Kemudian belajar dan melihat referensi presentasi dari media online untuk melengkapi materi yang saya buat, Pak. Baik. Selanjutnya, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut, Pak? Strateginya saya akan mencari referensi, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih tentunya, Pak. Kemudian fokus pada intonasi dan gerak tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak nantinya dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Ya, Pak. Saya akan secepat mungkin mempersiapkan materi presentasi sesuai yang saya rancang tadi, Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak buat? Jadi komitmen saya itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, kemudian menata kalimat yang mengendalikan situasi yang mungkin terjadi pada audiens, Pak. Ya, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Ya, Pak, saya akan meminta bantuan ke teman atau mentor, terus untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong atau motivasi bagi saya. Terus saya percaya juga bahwa motivasi dan coaching dengan Bapak sangat membantu saya untuk lebih percaya diri. Ya, bagus. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif, Pak. Alhamdulillah,
Bapak sudah menemukan cara penyelesaiannya sendiri, Pak. Tinggal pelaksanaannya. Nah, semoga berhasil dan saya tunggu cerita dari Pak Yordan selanjutnya ini, Pak. Saya rasa obrolan kita mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya, Pak. Oh iya Pak, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol ini Pak. Sama-sama, Pak. Jangan sungkan untuk membicarakan sekiranya nanti adalah hal yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Yordan. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih ya atas semuanya Pak. Ya, Pak, sama-sama. Tebakan aku namanya Pak Yordan. Nah, luar biasa sekali ini Pak Agung sama Pak Yordan. Mohon izin ini ya untuk kebersamaan kita dalam proses awal sampai akhir dari pra-observasi, kemudian coach dan coaching, kemudian kali ini saya akan coba untuk melakukan umpan balik pasca observasi ya Pak Agung ya. Ya, Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agung. Apa kabarnya Pak Agung hari ini? ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, setelah melakukan coaching, kita langsung bersambung untuk melakukan umpan balik pasca observasi. Tentunya hampir tadi tak ada jeda untuk beristirahat dulu. Mohon maaf Pak, mungkin kita bisa menyelesaikan pasca observasi ini sekalian Pak ya. Ya, Pak, sekalian coba. Baik, tadi saya sudah melihat, sudah langsung mendengarkan coaching yang disampaikan tadi, yang dibicarakan, diceritakan oleh Pak Agung sama Pak Yordan, luar biasa. Coachingnya saya catat, ada beberapa catatan ini. Mungkin bisa kita buka catatannya Pak ya. Ya, Pak. Sebelum penutupan, ini beberapa pertanyaan untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi antara Pak Agung dengan Pak Yordan terkait indikator capaian yang Pak Agung inginkan? Oke, di coaching ini saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur cerita, Pak. Ya, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan meminta tanggung jawab dari coach sendiri, Pak. Sehingga alur tersebut bisa mengenali menggali coach untuk bisa menyelesaikan masalah dan mencari langkah untuk menemukan solusinya sendiri, Pak. Ya, oke Pak. Memang tadi saya perhatikan alurnya begitu runtut, begitu rinci, banyak sekali sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat Pak Yordan menjadi memberikan solusi itu bisa hadir dari coach itu sendiri. Baik, Pak, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilakukan itu sudah berjalan dengan sangat luar biasa, dengan baik. Dan proses alurnya juga
dari tahap-tahapannya tadi sangat sesuai dan menggunakan alur tirta. Bapak tadi juga sudah menggali informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sudah sangat berbobot, sangat bermakna untuk Pak Yordan gali juga. Sehingga dari Pak Yordan sebagai kosi itu bisa menemukan solusi dari beberapa pertanyaan pemantik dari Pak Agung. Nah, kemudian Pak Agung, pertanyaan terakhir ini, masih ada kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Pak Agung kembangkan berdasarkan hasil kosi yang Bapak lakukan tadi? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi Pak ya? Saya melihat bahwa Bapak itu telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Secara fokus, Bapak itu tadi hadir secara penuh, kehadiran yang penuh atau presensi itu, kemudian sesuai dengan standar yang menjadi rujukan kita bersama. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya, saya sangat senang sekali Pak mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kerjasama kembali, bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, kemudian apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang terjadi hari ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, pembelajaran bagi saya khususnya, saya bisa lebih menggali lebih dalam dari coach maupun dari kosi, bisa memperbanyak wawasan tentunya. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kemudian saya sangat terima kasih atas waktunya dari Pak Agung, kemudian terima kasih waktunya juga buat kosi Pak ya. Ya, terima kasih juga Pak. Banyak yang saya dapatkan dari pengalaman ini Pak, dari Bapak. Baik. Jangan sungkan-sungkan sekiranya nanti kita saling memberi berkolaborasi kembali. Kalau ada permasalahan kita kembali bisa kolaborasi. Jangan sungkan untuk menceritakan karena mungkin saat ini Pak Agung yang bercerita, mungkin lain waktu saya yang akan bercerita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agung. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yordan Aditya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya berkolaborasi dengan Pak Samsul Hidayat dari SD Negeri 3 Sidoluhur dan Pak Agung Heri Prasmanto dari SD Negeri Sinar Seputih dan saya sendiri dari SD Negeri 2 Sukanegara. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan berperan sebagai pengamat dan Pak Samsul sebagai coach dalam video yang pertama, yaitu praobservasi. Langsung saja ya Pak, karena waktunya. Siap Pak.
Baik, Assalamualaikum Pak Samsul. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Yordan, Alhamdulillah kabarnya baik, diberi kesehatan, masih bisa bertemu kembali dengan Pak Yordan. Gimana kabarnya Pak Yordan? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak, bagaimana? Katanya Bapak, apakah Bapak jadi melakukan coaching hari ini dengan rekan Bapak yaitu Pak Agung? Iya Pak, sudah saya rencanakan. Rencananya setelah ini saya akan langsung melakukan coaching dengan Pak Agung. Tadi beliau juga sudah saya kontak dan alhamdulillah juga ini sudah bisa hadir di room ini Pak. Oh, baiklah kalau begitu Pak. Sesuai yang telah kita bicarakan tadi ya Pak, sebelumnya di sini saya akan melakukan observasi terhadap Bapak mengenai proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan ke Pak Agung ya Pak. Iya Pak, dengan senang hati tentunya karena itu akan sangat membantu saya untuk mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Baik Pak Samsul, sebelum memulai coaching kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian ini Pak. Terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan Uh, untuk menilai proses coaching Bapak nantinya. Baik-baik. Siap Pak, bagaimana Pak? Jadi seperti ini Pak rubriknya. Nanti saya akan menilai berdasarkan eh, rubrik penilaian kucing. Apakah Bapak sudah menerapkan kucing itu sesuai dengan prinsipnya atau belum? Terus prinsip kucing itu kan ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Siap Pak. Oke, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching nanti, Pak? Ya begini Pak, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Pak, mulai dari presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau fokus saya, dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang saya coba susun itu bisa lebih berbobot dan bisa lebih bermakna Pak. Bagus sekali itu, Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Pak ya. Uh, iya Pak, agar kompetensinya terutama dari saya itu bisa bisa lebih meningkat Pak. Iya, Pak. Terus kemudian bagian kompetensi mana nih yang menurut Pak Samsul itu secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan ini? Iya Pak. Memang ada kompetensi yang menurut saya lebih spesifik, lebih fokus, mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif, ya kehadiran penuh lah, dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Oke, baik Pak. Kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati kedua hal tersebut ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Baik Pak, setelah ini Bapak langsung saja melakukan coaching kepada Pak Agung. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak ya. Iya Pak, mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi kosi untuk menemukan solusi dari masalahnya apa yang disampaikan nanti sama Pak Agung. Mudah-mudahan diawali dengan menggali potensi dari diri sendiri, ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan Pak. Terima kasih sebelumnya Pak, saya akan coba
melakukan coaching dengan Pak Agung. Mohon izin Pak ya. Ya, monggo Pak, silakan Pak, langsung saja Pak. Ya, baik. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Agung. Apa Selamat kabarnya? selamat siang Pak Samsul. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ah, Alhamdulillah diberi kesehatan, bisa kembali ketemu sama Pak Agung untuk berbincang-bincang. Tentunya ya mudah-mudahan dengan pembicaraan kita kali ini ada hal-hal yang baik yang bisa kita bawa ya Pak Agung. Ini Pak, Selanjutnya Pak, hmm, kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini dari Pak Agung, Pak? ya Pak, ini saya punya keinginan ini Pak atau harapan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas ini Pak. Oh, bagus. Sebuah tujuan yang mulia, Pak. Kira-kira Pak, apa kiranya yang menjadi tujuan Pak Agung uh, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Ya Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif tentunya Pak dan bisa menyenangkan bagi siswa saya Pak. Iya, ya, itu harapan dari semua guru demikian, Pak ya. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Iya Pak, sebetulnya saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif untuk di kelas saya ini Pak. Oke. Kalau boleh saya tahu ini Pak Agung, apa yang menjadi tantangan atau menjadi kendala permasalahan yang Bapak alami ini untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya Pak, ini saya masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Pak. Oh, begitu. Ya, memang karakter dari setiap siswa, terutama dalam suatu kelas itu memang bermacam-macam, Pak. Ya. Kemudian, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya membutuhkan strategi yang pas untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tersebut, Pak, saat pembelajaran berlangsung. Oke, oke, oke. Baiklah. Mari kita coba gali, kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, Pak. Pertama-tama kita perlu memahami asal muasal atau penyebab siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran, atau karena mereka bosan, atau apakah mereka uh, pembelajaran kita itu kurang menarik. Tentunya mereka kadang mempunyai masalah di rumah bisa terbawa ke sekolah juga. Kira-kira apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu, Pak ya? Apa ya? Mungkin saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak, dan merasa bosan saat pembelajaran saya berlangsung, Pak. Oh, begitu ya. Jadi jika jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan mungkin yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, karena siswa dalam usia SD memang masih hal-hal yang dibutuhkan itu hal-hal yang konkret, Pak. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, ya setidaknya pembelajaran tidak monoton dan agar siswa itu tidak bosan, Pak. Iya, Pak. Mungkin saya perlu mencoba dan merubah strategi pembelajaran saya agar lebih menarik, Pak.
Selanjutnya Pak Agung, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan aktif mendengarkan pelajaran. Baik, Pak. Saya akan berusaha untuk melakukan hal tersebut ke depannya, Pak. Hmm. Selanjutnya Pak, bagaimana? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran mungkin tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, Pak. Saya sebetulnya sudah memiliki gambaran apa saja yang akan saya lakukan ke depannya nantinya, Pak. Baik, baik, baik. Kemudian, apakah kira-kira masih ada permasalahan lagi yang akan kita bahas, Pak? Tidak, Pak. Hal itu yang ingin saya bahas dengan Bapak hari ini, Pak. Oke, oke. Baiklah kalau begitu. Uh, Semoga Bapak kedepannya bisa menerapkan strategi yang Bapak inginkan, yang Bapak susun dengan rinci, dan jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan kembali sekiranya ada permasalahan, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk sharing hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Demikian closing hari ini, mungkin bisa ada umpan balik atau feedback atau yang lainnya dari Pak Yordan kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Samsul dan Pak Agung, luar biasa coachingnya hari ini. Bagaimana Pak? Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya kepada Pak Agung, rekan Bapak. Seperti apa Pak? Ya Pak, alhamdulillah perjalanan coaching hari ini dengan Pak Agung cukup lancar dan sudah selesai juga Pak. Iya. Bagaimana tadi prosesnya? Terus apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching tersebut Pak? Iya Pak, alhamdulillah lega Pak. Saya lega, Pak Agung juga lega. Saya juga senang bisa membantu rekan saya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Ya, tentunya dengan menggali beberapa potensi yang ada dalam diri Pak Agung itu. Iya Pak. Terus apa lagi kiranya Pak? Tadi saya melakukan coaching itu, ya saya coba untuk dengan pendekatan alur cerita yang saya laksanakan, Pak, dan saya bisa menurut saya bisa menerapkannya, Pak. Baik, Alhamdulillah ya Pak. Tadi saya juga melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching kepada Pak Agung itu sudah menerapkan apa yang namanya tirta tersebut. Saya melihatnya sudah bagus. Kemudian semua Bapak sudah terapkan tadi dalam coaching yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Iya, Pak, iya, Pak. Terima kasih atas bantuannya, hal itu sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dan umpan balik tentunya dari Bapak Yordan ini bisa menjadi referensi saya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk melakukan proses coaching kembali, Pak. Ya Pak Samsul, kira-kira ke depan ini kompetensi mana yang Bapak ini ingin lebih kembangkan lagi Pak dalam melakukan coaching Pak? Iya, Pak. Saya ingin coba mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan mungkin yang lebih berbobot lagi, Pak, yang lebih bermakna karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya akan bisa menggali lebih dalam potensi dari KOSI untuk menemukan solusi dari beberapa permasalahannya, Pak.
Oke, baik Pak. Secara umum tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Semoga bisa menjadi referensi saya untuk kembali melakukan hal yang lebih baik lagi, Pak. Iya Pak. Mungkin ada yang mau kita bahas lagi atau tidak ini Pak Samsul? Hmm, Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita bahas, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Terima kasih atas sharingnya dari Pak Samsul juga dari Pak Agung. Semoga kedepannya kita semua dapat menjalankan tugas kita dengan baik lagi. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Heri Prasmanto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya bekerja sama dengan Bapak Yordan Aditya dan Bapak Santul Hidayat dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Baik, akan kami eh, Ulangi, nggak apa-apa, nanti di-cut bisa. iya, lagi ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Heri Prasmanto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya bekerja sama dengan Bapak Yordan Aditya dan Bapak Sanul Dayat untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Bagaimana ini kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat, diberi kesehatan, masih bisa ketemu sama Pak Agung. Kabar Pak Agung gimana? Alhamdulillah, Pak. Oh iya, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Oke, Pak. Nah, pada pertemuan ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan jalur atau belum, Pak. Kemudian, apakah nanti coach ini juga memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coach nanti merespon pertanyaan dari coachee. Tidak lupa untuk sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak, nanti Pak. Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang satu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian memberi pertanyaan berbobot atau bermakna, Pak. Oke, nah pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi, Pak? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan fokus pada memberi pertanyaan yang berbobot atau bermakna itu, Pak. Ya, nah oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini, Pak?
Saya ingin Kosi itu nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baiklah, demikian tadi mungkin nanti ini menjadi praobservasi bagi kita untuk melakukannya, Pak. Untuk selanjutnya, silakan Bapak melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin untuk melakukan coaching dengan Pak Yordan. Ya, silakan, Pak. Pak Yordan, apakah sudah bisa dimulai, Pak Yordan? Baik, sudah bisa Pak. Baik, kita awali buka dulu coaching kita kali ini. Assalamualaikum Pak Yordan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Samsul, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yordan? Alhamdulillah kabar baik Pak Samsul. Pak Samsul gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah sehat juga Pak, bisa bertemu kembali sama Pak Yordan. Begini Pak Yordan, dengar-dengar Pak Yordan itu kemarin sempat WA, ingin bertemu, ingin ngobrol. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan ya Pak Yordan ya? Betul sekali Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Samsul. Baik, baik. Mungkin kita bisa ngobrol itu sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Yordan sampaikan? Ya Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Jadi begini Pak, terkait dengan siswa di kelas saya. Saya itu memperhatikan ada beberapa siswa masih kesulitan dalam mengikuti pelajaran Pak, terutama pelajaran matematika. Terus terutama dalam memahami konsep dasar-dasar itu Pak di pelajaran matematika Pak. Oh ya, ya. Matematika itu memang pelajaran yang menjadi momok bagi anak-anak. Baik, berarti masalahnya Pak Yordan ini kan lebih ke arah kesulitan siswa ya dalam memahami konsep dasar matematika. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, banyak yang belum paham dan sering tertinggal dalam pelajaran matematika tersebut Pak. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Pak Yordan dapatkan? Dari saya sendiri, saya ingin mendapatkan metode atau strategi yang efektif gitu Pak untuk membantu siswa dalam memahami konsep dalam pelajaran matematika dengan lebih baik ke depannya Pak. Nah, oke, kira-kira strategi apa nih yang ingin Pak Yordan coba terapkan? Strategi yang saya ingin terapkan itu saya mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif Pak. Mungkin dengan menggunakan alat peraga atau permainan edukatif semacamnya itu Pak. Oke, oke. Berarti dengan menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan menggunakan alat peraga, itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang sangat ideal ya Pak. Dan itu ada di level 10 harusnya. Kira-kira di kelas Pak Yordan ini saat ini berada pada level berapa kira-kira? Sepertinya masih di tahap di level 4 loh Pak. Karena metode yang digunakan masih sangat konvensional gitu Pak. Jadi Oh, masih begitu ya. Begitu, bagus. Lalu kira-kira dengan kondisi saat ini bisa ditingkatkan ke level berapa kira-kira di kelas Pak Yordan itu? Kalau untuk peningkatan mungkin bisa di level 7 gitu Pak.
dengan penerapan metode yang lebih interaktif seperti itu, Pak. Hmm. Nah, lalu usaha apa yang kira-kira akan Pak Yordan lakukan untuk bisa menciptakan perubahan itu, Pak Yordan? Usaha mungkin saya ke depannya berencana untuk mengadakan sesi tambahan di mana saya dan siswa bisa belajar melalui permainan edukatif dan alat peraga, serta mengajak rekan-rekan guru untuk menggunakan metode yang sama seperti yang saya lakukan, Pak. Oh ya, menarik, menarik, sangat menarik. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin strategi lain yang pernah dilakukan sama Pak Yordan? Selain hal yang tadi saya sebutkan, hal yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop-workshop pelatihan itu, Pak, tentang metode pembelajaran yang interaktif bagi guru-guru. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Nah, dari beberapa kegiatan tadi, kira-kira menurut Pak Yordan itu yang membuat Pak Yordan itu nyaman dan bisa cepat terrealisasi, kira-kira yang mana? Kalau menurut saya sepertinya yang sesi tambahan, Pak. Workshop butuh persiapan yang banyak, terus waktu yang tidak sebentar, biaya juga ya, Pak ya. Terus dan juga narasumber yang kompeten. Itu, Pak. Oh, begitu. Nah, untuk kegiatan sesi tambahan ini Pak Yordan, apakah Pak Yordan itu butuh support atau dukungan? Pastinya Pak, pasti butuh dukungan. Nanti saya butuh dukungan dari teman-teman ahli dalam membuat alat peraga dan juga guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode-metode tersebut, Pak. Ya. Artinya kan kegiatan sesi tambahan ini dilakukan tentunya dengan berkolaborasi ya. Kira-kira kapan ini rencana untuk merealisasikannya? Untuk realisasi sendiri, Pak, insya Allah saya sendiri akan melakukan di minggu depan ya, Pak. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan lain yang ada di sekolah, terus dengan eh, semua pihak yang akan saya libatkan, Pak. Baik, baik. Iya Pak, gini. Menurut Pak Yordan, hasil yang Pak Yordan dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kalau dari pendapat saya pribadi dari percakapan kali ini, yang saya dapatkan adalah gambaran untuk melakukan perubahan di kelas saya, Pak, dengan metode pembelajaran yang interaktif secara kolaboratif dengan guru lainnya, Pak. Alhamdulillah, Bapak sudah ada gambaran dan mungkin sudah menemukan cara penyelesaiannya. Tinggal pelaksananya nanti Pak ya, ya semoga bisa berhasil, lancar, dan apa yang dikehendaki sama Pak Yordan itu bisa berjalan sesuai rencana. Tentunya saya menunggu kabar baik, menunggu cerita selanjutnya dari Pak Yordan ya. Mungkin saya rasa obrolan kita bisa dicukupkan sampai di sini Pak Yordan. Baik, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, Pak. Untuk hari ini kita bisa ngobrol banyak, bisa saling sharing. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian juga jangan sungkanlah untuk bercerita karena kita masih satu profesi. Mungkin dari saya atau dari Pak Yordan atau dari kolaborasi itu akan terjadi sebuah pemecahan masalah yang mungkin bisa ya bareng-bareng membantu Pak Yordan, membantu saya,
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi masing-masing. Terima kasih Pak Yordan atas waktunya juga. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak. Sudah tadi ya Pak. Iya. Bapak tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Yordan. Iya Pak, tadi sudah cukup banyak berbicara dengan Pak Yordan. Pak Yordan juga leluasa menceritakannya. Jadi ya memang sudah ada waktu pembicaraan itu dengan Pak Yordan, Pak. Oke. Nah, mungkin sebelum penutupan, ini ada beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah, ya ini menurut saya Pak ya, sudah menggunakan alur tirta sesuai yang diterapkan untuk aturan coaching terkait menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, dan juga merencanakan aksinya, dan tentunya sebuah tanggung jawab itu baik dari coach maupun coaching untuk melakukan realisasi ke jalan selanjutnya. Sehingga alur-alur tersebut ini bisa menggali kosi untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan mencari langkah dari kosi itu sendiri untuk menemukan beberapa solusi yang terbaik dari pembicaraan saya dengan tadi Pak Yordan. Memang bisa digali solusi yang ditemukan dari Pak Yordan itu sendiri. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik Pak. Dan proses alurnya juga sudah menggunakan alur tirta yang Bapak sebutkan tadi. Nah, Bapak juga sudah menggali info dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach tadi atau Pak Yordan tadi dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi Pak? Baik Pak, izin menjawab. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses serta kemudian prinsip-prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching yang mungkin masih kadang melayang terbang untuk dilupakan, karena pada waktu coaching juga sebenarnya saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan kehadiran penuh, untuk mendengarkan secara sadar, namun kadang terbawa sebuah suasana, begitu permasalahan timbul, terkadang alur-alur itu memang mungkin kalau ada yang tertinggal. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari hal itu, baik kompetensinya, baik prinsipnya, baik yang lainnya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching tentunya dengan lebih baik lagi. Misalkan mungkin lain waktu dengan rekan sejawat atau dengan teman CKB lain, ya mudah-mudahan dengan kompetensi yang sudah kita kuasai sepenuhnya,
nantinya bisa sama-sama membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah, meskipun permasalahan itu diselesaikan bukan oleh saya, karena memang penyelesaian itu bisa hadir itu dari KOSI itu sendiri, Pak. Ya Pak, saya pun setuju dengan Bapak. Ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian mungkin observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Yordan.